سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul Azim. Hadirin para jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama kembali berkumpul dalam masjid ini dalam rangka rutinitas kita mingguan mendengarkan nasihat-nasihat agama dari ustadz-ustadz kita yang ada di kampung kita ini, agar kita bisa mengetahui lebih banyak lagi mana itu perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita sebagai manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok akan dijadikan penghuni surga, penghuni tempat yang indah, yang kekal, yang tidak ada habis-habisnya. Bagi siapa? Bagi manusia yang waktu di dunia ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Modal kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah salah satunya adalah dengan ilmu. Karena mustahil orang akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya takwa kepada Allah tanpa ada ilmu. Dan ilmu ini tidak bisa datang sendiri ke rumah kita. Ilmu itu harus bita'alum, harus dicari dengan kita mengaji. Makanya kita dengar guru-guru kita, syekh-syekh kita, ada yang dari Rusia, ya, pergi ke Baghdad, pergi ke Irak, ada yang sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, bahkan ada yang sampai Mekah, Madinah, rela meninggalkan kampung halamannya, rela meninggalkan ayah ibunya, adik kakaknya untuk mendapatkan ilmu. Karena hanya dengan ilmulah kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya ini. Kalau tanpa ilmu mustahil kita ini bisa mengetahui Allah. Makanya dalam hal apapun itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kualitaskan ilmu kita. Karena nanti yang berkumpul di dalam surga itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya,
orang-orang yang berilmu. Gak mungkin dia bisa masuk surga tanpa dia mengetahui perintah Allah. Nah, makanya kami orang-orang BKM Syaratul Adha terus berupaya agar menularkan ilmu yang kami punya ini kepada masyarakat kaum muslimin di kampung kita ini, agar sama-sama bisa menikmati, bisa merasakan pengetahuan agama ini. Dan Allah sudah janji, ya, siapa yang memiliki ilmu Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kita lihat Ustadz Kondang Abdul Somad, ya, beliau bisa dimuliakan begitu banyak manusia bukan karena beliau itu anak raja, bukan karena beliau itu kenal jenderal-jenderal, atau beliau itu dekat dengan para gubernur, para bupati, bukan. Murni karena beliau itu betul-betul dulu waktu mudanya dihabiskan waktunya mencari ilmu, dan ilmunya sudah terbentuk. Ilmu itulah yang meninggikan beliau kemana-mana. Beliau itu dimuliakan. Inilah contoh, ya. Makanya kadang-kadang kita ini sepele dengan ilmu. Nanti kalau anakku masuk pesantren mau jadi apa dia? Masa mau ngaji-ngaji aja dia, makan apa dia? Dia nggak tahu kalau Al-Quran itu rezeki yang hakiki itu. Orang pandai baca Quran, pandai menguak kandungan Al-Quran, itulah rezeki yang paling paten. Hari ini di kepala otak manusia itu kalau dia nggak pandai komputer, nggak pandai bahasa, nggak pandai masalah teknik, mau makan apa katanya? Ini goblok bin apa ini? Makanya banyak orang tersesat, ya, banyak orang ini tergelincir dikarenakan dia lebih yakin dengan yang nampak di mata daripada yang tidak nampak di mata. Makanya kita lihat dari mana-mana, kalau orang itu sudah berilmu itu nggak ada yang nganggur, nggak ada yang nganggur. Di media, koran, televisi, kalau udah jadi kiai, udah jadi ustadz tuh nggak ada yang nganggur itu. Bahkan seperti orang Jawa bilang, seperti batang ubi, campakan aja pun hidup deh. Ada teman saya waktu ngaji di Pakistan, begitu sampai di Malaysia langsung di booking sama orang itu, difasilitasi. Udah Ustadz, nggak usah pulang lagi ke Indonesia, sini saja, kami bagi semua yang ada. Ustadz nak apa? Kami beri, insya Allah. Jadi memang Masya Allah, apalagi kalau pandai Quran, suaranya merdu, itu kalau di luar negeri itu jadi rebutan. Jadi rebutan. Makanya kita harus punya, ya, generasi-generasi seperti itu di kampung kita. Jangan sampai kita jadi penonton di kampung kita ini. Tempat kampung lain aja, kampung kita nggak ada. Nah, ini penting sekali kita merangsang anak-anak kita itu supaya pandai mengaji. Lagian nanti manfaatnya banyak. Kalau di kampung itu banyak alimnya, banyak hafiznya, banyak orang yang ngerti agama, yang melek agama, kampung itu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti orang yang selamat hidupnya, dunia yang sementara ini sampai akhirat Allah selamat. Kita lihat, gak usah jauh-jauh, di Jawa Timur itu, di Magetan itu ada yang namanya Kampung Temburu. Gara-gara fikir dan risaunya seorang ulama, kalau kita masuk di kampung itu,
suasana-suasana takwa yang kita dapatkan, suasana-suasana kasih sayang yang kita dapatkan. Masya Allah, seperti kehidupan di zaman Nabi yang kita dapatkan. Nah ini kalau bisa kampung-kampung seperti ini ada di kampung kita juga. Jadi jangan sampai kampung kita terkenal hanya kampung sana tukang sabu, anak-anaknya nyabu semua, tengen semua, jelek-jelek kampung kita yang terkenal di luar. Ini sebenarnya cara kita untuk menjadikan kampung kita ini menjadi kampung yang baik, itu peranan kita semua tuh dilibatkan. Nggak cukup ulama saja. Macam di kampung Sigara-Gara ini ulamanya ada berapa orang? Masih bisa dihitung jari. Jadi kalau nggak kerjasama dengan masyarakat nggak akan bisa. Dalam hal apapun itu kita harus gotong royong. Karena untuk menumbuhkan atau mewujudkan kebaikan di kampung itu ini, kalau enggak kita dukung, mustahil akan terwujud. Karena gempuran-gempuran dari luar ini terus, belum lagi dari setan, dari media, apalagi dunia informasi begitu cepat sekali. Ya, ini kalau kita nggak imbangin, anak-anak kita akan jadi anak-anak yang ngeri. Kalau masalah dunia sekarang ini sebenarnya kita udah nggak perlu takut lagi, karena sudah semua udah canggih. Yang kita takutkan ini kerohanian mereka. Jangan sampai mereka itu menjadi generasi-generasi yang rusak. Kenapa kita bisa katakan kayak gitu? Kalau kita lihat di luar negeri, kehidupan seperti hewan itu bisa kita dapatkan di sebuah negara. Jadi orang-orang itu macam binatang. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu kenapa tidak separah di luar negeri? Dikarenakan kita masih kuat Islam kita ini. Tapi kita jangan puas hanya berhenti di sini saja. Kalau perlu kita tingkatkan lagi dan lagi, supaya generasi-generasi kita ini jauh lebih banyak mengenal agama kita ini. Bisa mengetahui kisah-kisah para sahabat, mengetahui kisah-kisah para nabi, mengetahui kisah-kisah para alim ulama yang soleh, mengetahui hukum-hukum fikih, mengetahui hukum-hukum akidah. Ini yang kita inginkan. Sehingga kalau banyak orang alim di kampung kita ini, masyarakat enak untuk bertanya, tidak kesulitan untuk bertanya. Kita merindukan kampung yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita tidak memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama. Ya udah, kita masukkan sekolah umum terus. Punya anak 5, masukkan semua sekolah umum. Gak ada satupun yang dibuat untuk generasi Islam selanjutnya. Ini kesalahan kita sendiri. Makanya kita lihat di tanah Jawa sana, kenapa para alim ulama itu begitu banyaknya? Karena mereka paham, tanpa generasi yang berilmu, kita akan goyang, kita akan rentan diadu domba, kita akan rentan ya dibodoh-bodohin oleh orang luar. Tapi dengan adanya ilmu, dengan adanya orang-orang yang berilmu, maka tidak akan mudah untuk dibohong-bohongin atau dihapusin kalau orang Jawa bilang. Inilah yang sama-sama kita pikirkan dari mulai hari ini. Makanya kita buat ini, suasana ini seminggu sekali kita buat. Ya, minimalnya kita buat suasana ilmiah. Ya, tidak ada rotan akar pun jadilah, istilah seperti itu.
Ya syukur-syukur nanti untuk generasi-generasi yang akan datang kita bisa buat rutinitas bahkan tiap hari, seperti masjid-masjid yang ada di Medan. Ya, setiap hari itu ada zuhur, ada ustadznya yang ngaji, asar ada lagi ustadznya yang ngaji. Jadi masyarakat banyak pilihan. Oh, aku nanti ngaji asar lah, bab fikih. Oh, nanti aku ngaji inilah, bab masalah akidah. Jadi sudah ada kelasnya masing-masing. Jadi membuat ibaratnya seperti pesantren kilat di masjid-masjid itu. Karena manusia itu harus terus diingatkan seperti azan. Azan itu terus sampai hari kiamat itu diingatkan terus. Nggak boleh bosan kita. Kalau kita bosan kata Allah, pergi kau dari korong langitku kata Allah. Cari kau dunia lain. Kalau kau bosan dengan apa yang kuperintahkan kata Allah, nyah kau dari dunia ini kata Allah. Nggak boleh bosan. Agama itu harus perkara yang diulang-ulang terus. Yang diulang-ulang aja belum tentu masuk, apalagi yang jarang diulang-ulang. Inilah makanya perlu ya kita sama-sama istiqomah ya untuk terus mensukseskan program BKM ini, yang tujuannya sama-sama kita menjadi orang yang berilmu, berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di manusia. Karena ini tujuannya seperti itu, ke sana arahnya itu, endingnya ke sana. Begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, aku turunkan engkau wahai Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Perbuatan baik yang diridhai Allah, itulah akhlak. Karena perbuatan di dunia ini ada dua, perbuatan baik, perbuatan buruk. Yang akhlak ini yang diinginkan Allah itu adalah perbuatan baik manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya. Jadi hasilnya itu daripada Al-Qur'an dan hadis itu adalah akhlakul azimah. Ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin azim. Kalau akhlak hasanah itu kayak mana Ustaz, Buya? Akhlakul hasanah itu kalau kita memberikan satu kebaikan, dia balas satu kebaikan. Ini akhlak hasanah namanya. Kalau akhlak karimah bagaimana? Nah, orang beli satu, kita kasih sama dia mungkin lebih dari satu, dua, bisa kita kasih tiga. Itu namanya akhlakul karimah. Nah, kalau akhlakul azimah yang bagaimana itu? Dicaci, dimaki, dihina, dijelek-jelekin, ya, dipercundangin, bahkan dibully, maksudnya seperti itu. Tapi dia tidak membalas, bahkan justru dia mendoakan orang itu. Inilah namanya akhlakul azimah, akhlak Rasul. Kita lihat bagaimana Rasul itu ditelanjangi, dihina, dicaci, dimaki, dibully tiap hari oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Tapi Rasulullah terus tegak menghadap kepada Allah, menjalankan visi misi daripada Allah, yaitu mengenalkan agama ini kepada masyarakat di kota Makkah. Endingnya kayak mana? Yang bully, yang mencaci, yang memaki, kalau nggak dapat hidayah daripada Allah, jahanam tempatnya. Abul Hakam jadi Abu Jahal. Padahal itu dari lingkaran keluarganya Rasulullah. Tapi yang namanya hidayah, kita tidak bisa memaksa Allah, itu hak prerogatif Allah. Allah mau kasih kepada siapa, mau kasih sama tukang batu atau mau dikasih kepada budak sekalipun seperti Bilal bin Rabah, itu hak Allah. Jadi jangan kita sangka kalau dia anak presiden, dia anak raja terus dapat hidayah, belum tentu. Dia anak konglomerat di kampung itu terus dapat hidayah daripada Allah ke paman, enggak, belum tentu. Karena inna hudallah, petunjuknya Allah itu, sesungguhnya petunjuk itu kepunyaan Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah sayangi. Makanya kita terus berharap kepada Allah
supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya itu terus sampai betul-betul malaikat Israel menjemput kita, menarik nyawa kita, ya, dikeluarkan dari jasad kita ini, sehingga kita lah meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya bacakan satu hadis dari Arba'in Nawawi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruhu wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'mal bi amali ahli jannah wa yadkhuluha. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes air selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, menetapkan ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggallah sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis ini mengingatkan pesan kita, pesan dari ulama kita. Itulah Nabi berkata, itu bersabda ya pada kita melalui para alim ulama, husnuzan billah. Kita setiap melihat orang itu harus sangka baik, jangan nengok casingnya, jangan nengok luarnya, belum tentu. Kalau tengok hadis ini, ya. Tetapi kita juga nggak boleh diam saja. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita tidak taat kepada Allah, itu wajib kita mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu makanya ulama-ulama membentuk gerombolan-gerombolan, grup-grup atau jemaah-jemaah bahasa Arabnya. Dari masjid ke masjid
ya untuk menemui masyarakat, mengingatkan mereka. Tetapi ketika kita menjumpai siapapun itu, kita harus sangka baik. Ya, walaupun dia baru keluar dari kedai tua, ya, walaupun dia baru keluar dari kafe, jangan sampai kamu suuzon kepadanya. Kalau kita nengok hadis ini, karena belum tentu kamu rajin sembahyang tiap hari bolak-balik ke masjid. Tapi ketika di akhir hayatmu tinggal dikit lagi, kamu rupanya melakukan kesalahan. Dan kesalahanmu itu tidak diampunkan Tuhan, tidak diampunkan Allah, makalah kamu jadi ahli neraka. Seperti ini yang dikatakan tadi. Begitu juga sebaliknya, ada orang mungkin, maaf cakap, perbuatannya itu kalau bahasa jadinya bergajul. Ya, perbuatannya itu enggak enak dipandang mata lah. Keluar masuk kafe, pergi sana sini enggak pakai baju misalnya, rokok di sana sini, ya kan, rambutnya semrawut kalau orang bilang, makannya mungkin pakai tangan kiri. Yang sampai gitunya pun kita nggak boleh suuzon, karena yang namanya akhir manusia itu kita tidak tahu siapa yang husnul khotimah, siapa yang su'ul khotimah. Makanya kita harus husnuzon billah. Jangan dicaci, jangan direndahkan. Ya. Kalau dia nggak taat, ingatkan dengan bahasa yang tepat, yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan dia. Kalau manusia itu paling suka diikrom. Ikrom itu apa? Dikhidmat, kasih makanan, kasih minuman itu biasanya orang suka. Jangan kasih ceramah aja. Kalau kasih ceramah aja nanti orang bosan. Kasih makanan baru kasih ceramah, kayak gitu. Dan Nabi kayak gitu. Nabi nggak pernah ngasih ceramah aja. Nabi tuh ngasih ngundang sahabat-sahabat, kasih minum susu, kasih kurma, sampai hartanya Khadijah itu habis. Baru diceramahin. Ceramahnya pun dikit-dikit aja. Nanti kalau imannya sudah tumbuh, dia sendiri nanti yang nyari ilmu, pasti itu. Tapi kalau dia belum tumbuh, jangan paksa-paksa. Orang namanya belum tumbuh imannya. Yang bisa orang nyari ilmu itu kan karena imannya kuat. Kalau imannya lemah nggak bisa. Jangankan cari ilmu, suruh sholat aja pun nggak mau dia itu. Itu makanya iman itu seperti baterai pada HP. HP itu karena bisa hidup itu kan ada baterainya, ada energinya. Kalau nggak ada energinya lopet, dia nggak bisa apa-apa. Manusia juga begitu. Sembahyang dia taat, zakat, puasa, haji, derma, kemudian mengasih infak sana sini sedekah. Itu karena imannya itu lagi full. Kalau iman tadi itu lopet, masya Allah. Ya. Nah, jadi kita ke situ arahnya. Makanya hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu sopan kepada semua orang, santun kepada semua orang, sangka baik sama semua orang. Jangan sebelah mata memandang orang, karena belum tentu orang itu ya lebih buruk dari kita. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Ya, tetapi nasihat tetap jalan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takarannya. Jangan kita babar belas, orang lagi baru ini kasih yang ini. Jangan, kita harus bijak. Harus bijak menyampaikan agama ini, jangan sampai salah. Ya mudah-mudahan di Suratul Adah ini akan tumbuh para dai-dai Allah Subhanahu wa taala, dai-daiyah, alim-alimah, hafiz-hafizah, orang-orang yang berakhlak mulia, akhlak yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap semoga yang mendengar ini harus mempunyai cita-cita dari sekarang, karena yang namanya orang alim, hafiz itu fardu kifayah di keluarga kita itu. Jangan sampai keluarga kita dari sekian banyak anak turun kita nggak ada yang hafiz, nggak ada yang alim. Ini bolak-balik memang saya sampaikan supaya nanti kalau misalnya saya udah dipanggil Allah, saya udah bebas.
saya sudah sampaikan ke masyarakat nih. Bahwasanya hafiz alim itu fardu kifayah. Kalau enggak berdosa semua kita keluarga itu. Berdosa kita semua. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya mendapatkan manfaat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu dari kelemahan saya dan kebodohan saya. Ya, saya mohon ampun dan mohon maaf kepada Bapak dan para hadirin semuanya. Ya, lebih kurangnya ya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.